Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran hadis yang ke-27. Ila hadratin Nabi Mustafa jami'i wa anami anbiya'il mursalin jami'i masyaykhina ma'alim najal musalafatin kutub bersama alif ta'ala inna wa yafirlahum yarhamhum wa yudari jatah jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi wa 'ulumikum fi darini amin ya rabbal alamin. Ila anqal al-hadisu sabi' wa isrun. Utawi hadis kang kaping 17. Iku anin Nawas bin Sam'an, cinarita saking Nawas bin Sam'an radhiyallahu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al-birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi, baguse pekerti. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang ngresahake apa man fi nafsika ing dalem ati sira wa karihta lan sengit sapa sira antat torian ing yen to ngerti to weruh ing ma alaihi ing atase ma sapa anasu menungso. Rawahu riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Di sini dijelaskan dari Nawas bin Sam'an, dalam syarahnya dijelaskan ada sebagian membaca Nawas, ada sebagian membaca di kasroh Niwas, cuman yang masyhur baca Nawas. Ini beliau menjelaskan bahwa Rasulullah al-birru husnul khuluq, yang dimaksud bir kebagusan itu adalah akhlak yang baik. Pengertian bir di sini banyak, seperti Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahnya Muslim, hadis Muslim. Bir di sini bisa bermakna menjalin silaturahim kepada orang lain, disebut bir. Berbuat baik kepada orang lain disebut juga bir. Termasuk berbakti kepada orang tua disebut juga bir, birrul walidain. Di sini bir yang dimaksud di sini umum. Jadi semua yang bernilai semua yang amal-amal yang bernilai kebagusan itu disebut bir. Cuma yang paling pokok di sini disebutkan albir husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu adalah paling pokoknya kebagusan. Karena seperti kita tahu hadisnya masyhur bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah, misinya hanya satu. Untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bahkan Allah memuji Rasulullah dalam Al-Quran itu karena satu hal. Apa? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. La'alla khuluqin azim. Rasulullah itu adalah zat atau adalah manusia yang memiliki akhlak yang azim, yang agung. Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya. Jadi paling bagus-bagusnya kebagusan itu satu. Apa? Akhlak yang mulia. Wal ismu mahaka fi nafsiyah. Kemudian yang dimaksud dosa itu apa? Keburukan itu apa? Keburukan itu di sini simpel, Rasulullah menjelaskan. Yang penting perkara itu membuat hati kamu menjadi resah dan kamu benci perkara itu dilihat oleh orang lain, itu berarti keburukan. Jadi hadis ini sebenarnya berpesan kepada kita bagaimana cara membedakan antara kebagusan dan keburukan itu sepele, mudah. Bagaimana pokoknya kebagusan itu kamu berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan keburukan itu kamu tanya sendiri pada hati kamu. Kalau hati kamu resah itu jelas buruk, dan ketika kamu tidak mau perkara itu dilihat orang lain itu berarti buruk. Kenapa? Secara logika saja, kalau hati kamu melakukan itu tentram dan orang lain juga boleh untuk mengetahui perkara itu, atau kamu senang perkara itu diketahui orang lain, jelas itu perkaranya bagus. Karena kalau itu perkaranya buruk, kamu pasti tidak mau.
Contoh sepele saja, ketika di wajah kamu ada cemongnya, itu pasti kamu hilangkan. Kenapa? Karena kamu takut dicela orang lain. Apalagi kalau cemong itu sampai berimbas pada amal kamu, pada perbuatan kamu, pasti kamu akan menutup-nutupinya. Maka ketika ada orang lain kok berbuat buruk kemudian diceritakan kepada orang-orang lain, ini adalah orang yang mengalami gangguan dalam kejiwaannya. Sampai dikatakan dalam satu hadis, katanya salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah apa? Dosanya seseorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dosa itu Allah tutupi, malah di siang harinya dia jelas-jelaskan, dia cerita-ceritakan kepada orang lain. Nah, kita sering seperti hal itu. Kita memulai perkara buruk, kemudian perkara itu dicontoh orang lain, kita bangga. Siapa dulu yang memulai saya? Atau kadang kita punya teman itu kesusahan mencari keburukan, kita kasih tahu caranya, kita kasih tahu linknya. Wah, ini bahaya. Kemudian di sini dilanjutkan, Wan Wabisah bin Ma'bad, lan cinarita saking Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa Wabisah, ata itu sowan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah, cita teka sapa sira tasalu, hale takon sapa sira anil birri saking kebagusan. Kultu ngucap sapa ingsun, na'am nggih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, istafti, amrih fatwa sira qalbaka ing ati sira. Al birru utawi kebagusan iku ma perkara itma'annat kang ngantengake to nentremake apa ma ilaihi maring ma apa an-nafsu ati, watma'anna lan nentremake ilaihi maring ma apa al-qalbu ati. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang ngresahake to nyusahake fi nafsi ing dalam ati, watarodda dalam mider-mider apa ma fi sodri ing dalam dodo. Wayan afta kalan senajan amrih fatwa sira, lan senajan aweh fatwa ing sira sapa nasu menungso. Wa aftauka lan amrih fatwa sapa sira. Hadisun utawi hadis iku hasanun hasan. Rawainahu ngriwayatake hadis fi musnadil imamain ing dalem kitab musnade imam loro rupane Imam Ahmad bin Hanbal, wa Darimi lan Imam Darimi bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Selanjutnya dalam riwayat lain, riwayatnya Wabisah bin Ma'din radhiyallahu an, beliau berkata bahwa suatu hari saya datang pada Rasulullah dan begitu saya sowan datang kepada Rasulullah, Rasulullah langsung tahu, karena ini termasuk dari mukjizatnya Rasulullah. Kalau bahasanya orang Jawa, ngerti sadurunge winarah. Jadi tahu sebelum diceritakan itu sudah tahu. Bahkan Rasulullah untuk kejadian yang akan datang pun beliau tahu. Nah, ini keistimewaan umatnya Rasulullah. Apa? Jangankan nabinya, umatnya saja banyak yang bisa. Gitu. Apalagi nabinya. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Maka Rasulullah berkata, ulama ummati ka'anbiya'i bani Israel. Umatnya saya, ulamanya umat saya itu seperti nabinya Bani Israel. Kok bisa? Karena banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi, umat saya banyak yang memiliki keistimewaan tersebut. Contohnya apa? Menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa. Syaikhul Qadir Al-Jailani bisa. Kalau seandainya umatnya saja sudah sehebat itu, terus bagaimana nabinya? Ini yang dikatakan Rasulullah adalah paling utama-utamanya pemimpinnya para nabi. Kenapa? Karena jangan saingan dengan nabi yang lain. Umatnya saja sudah bisa membandingi nabi yang lain. Jadi begitu dia datang, Ma'bad ini, Wabisah bin Ma'bad ini datang kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menebak, kamu datang mau menanyakan tentang kebagusan. Kemudian dia berkata, iya ya Rasulullah. Qala istafti qalbak. Rasulullah mengatakan, kebagusan itu sudah cukup kamu tanya sama hati kamu sendiri. Kenapa? Karena kebagusan itu apa-apa yang menenteramkan hati kamu itu berarti bagus. Jadi fitrahnya orang itu pasti menerima kebagusan dan menolak keburukan. Itu sudah fitrah, secara fitrah orang semacam itu.
Jadi kalau dia mau tahu kebagusan, tinggal kira-kira hatinya seneng, lega atau tidak. Kalau tidak berarti itu buruk. Kalau lega, seneng berarti itu bagus. Watma'anna ilaihil qalbu wal ismu mahaka fi nafsi wa taradada fi sadrillah. Kalau seandainya keburukan, kamu juga tanya saja pada hati kamu. Kalau seandainya perkara itu membuat hati kamu susah, hati kamu gelisah, dan terus menjadi bayang-bayang kamu, menjadi momok buat kamu, itu berarti keburukan. Walaupun kamu telah dimotivasi oleh orang banyak, dia telah memberi fatwa kepada kamu, ini benar, bagus untuk kamu lakukan, tapi hati kamu belum tenang, itu berarti keburukan. Maka dari keterangan hadis ini dalam syarahnya dijelaskan, maksud dari hal ini adalah ketika kamu punya masalah, yang menjadi dasar kamu itu bukan fatwa orang, tapi yang menjadi dasar kamu itu adalah dalil. Kamu punya dalil tidak? Kamu tanya pada orang-orang yang memiliki ilmu, kira-kira perkara ini ada dalilnya, ada dasarnya atau tidak? Kalau tidak, walaupun kamu diberikan masukan oleh orang, diberi fatwa oleh orang, jangan kamu ikuti. Karena belum pasti orang yang beri fatwa kepada kamu, membenarkan kamu, itu apa yang dia katakan benar. Nah, tapi kalau kamu punya dalil, sudah jelas, berarti perkara tersebut benar. Walaupun kamu diberi fatwa oleh orang lain bahwa perkara itu benar, tapi kamu menanyakan pada diri kamu sendiri, ternyata kamu kok merasa susah, merasa gelisah, berarti itu adalah perkara yang buruk. Jadi pada intinya hadis ini ingin menjelaskan kepada kita apa itu kebagusan, apa itu keburukan. Kebagusan yang membuat hati kita tentram, sedangkan keburukan sebaliknya yang membuat hati kita resah. Cukup sekian dari saya, banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini masih belajar, jadi wajar jika saya banyak kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.